Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, hari ini kita nanti akan membahas tentang anggaran bahan baku. Jadi, kita mulai dengan pengertiannya dulu ya. Bahan baku itu berarti kan kita nanti menghitung atau mencari tahu jumlah bahan baku atau bahan utama yang kita gunakan untuk membuat sebuah produk. Jadi kalau misalnya kita bisa breakdown bahan itu bisa bahan baku dan bahan pembantu. Jadi bahan mentah itu ada bahan baku dan bahan pembantu. Nah, ini nanti yang kita telusuri, coba kita telusuri itu adalah bahan bakunya. Misalnya ketika kita membuat sebuah buku ini misalnya. Berarti kan kita butuhkan bahan mentahnya itu adalah bahan kertas dan lem, gitu kan. Nah, kertas ini adalah bahan mentah yang dalam bentuk bahan baku. Sedangkan lem ini adalah bahan pembantu. Jadi kalau misalnya kita telusuri, itu bahan baku itu yang bahan utama yang digunakan untuk membuat sebuah produk. Dan juga pasti mudah ditelusuri itu. Jadi kan buku itu kan bentuknya kertas dan juga dan harganya itu kan pasti akan lebih tinggi daripada bahan pembantu. Jadi makanya dia merupakan komponen utama dari sebuah produk. Nah, nanti di bahan baku ini, anggaran bahan baku ini nanti kita mengenal anggaran biaya bahan baku, ada kuantitas standar bahan baku, ada harga standar bahan baku, ada kuantitas standar bahan baku. Nah, ini bisa kita lihat di slide ini. Jadi ada penjelasannya masing-masing dan kita bisa menghitungnya dengan rumus-rumus seperti ini. Jadi kita mulai dulu dengan bahan baku dipakai. Jadi bahan baku dipakai ini yang nanti yang kita anggarkan. Nanti kita bisa menggunakan satuan unit uang yang nanti bisa kita sebut jadi biaya bahan baku. Ini satuannya uang. Kita bisa juga membuatnya itu dalam bentuk unit nanti. Kalau dalam bentuk unit, apa namanya, satuannya nanti kita sebut standar bahan baku. Nah, setelah itu ini ya, untuk menghitung anggaran biaya bahan baku, kita bisa kalikan kuantitas standar bahan baku dengan harga standar bahan baku. Jadi kuantitas standar bahan baku itu adalah bahan baku yang digunakan dalam satu produk. Jadi satuan unit produk itu dia membutuhkan bahan baku berapa. Sedangkan untuk harganya, harga standar bahan baku ini berarti harga standar per unitnya, unit bahan baku tersebut. Jadi kalau kita hitung seperti ini nanti, terus ini kuantitas standar bahan baku, ini kita bisa cari dengan rumus seperti ini. Jadi kuantitas standar pakai ini adalah bahan baku yang dipakai yang dianggarkan dalam satuan unit. Jadi satu unit itu nanti bahan baku yang dipakainya berapa. Nah, ini perhitungannya. Jadi kuantitas standar bahan baku ini bisa kita hitung dengan mengkalikan P. P itu unit equivalent product. Jadi kalau misalnya tidak ada produk dalam proses, ini yang P ini adalah produk yang kita hasilkan selama periode tersebut, periode tertentu. Nanti kita kalikan dengan kuantitas standar bahan baku per unit produk, jadi KSBB ini. Setelah itu, oh ini ya, ini sudah dijelaskan tadi saya, misalnya unit equivalent produk itu dihitung bila dalam anggaran produk terdapat sediaan produk dalam proses. Tetapi bila tidak terdapat sediaan produk dalam proses, maka unit equivalent produk itu sama dengan produk yang kita hasilkan periode periode tersebut. Jadi ketika dia tidak ada produk dalam proses, kan kemarin kita bahas yang tidak ada produk dalam proses ya di anggaran produk itu ya. Jadi makanya P ini biasanya sama dengan produk jadi di periode ini gitu. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi ini nanti kita akan menghitung biaya bahan baku BBB. Jadi ada anggaran produk perusahaan kecap pasti selama tahun 2016 sebanyak 182 botol produk jadi.
Jadi P-nya 122 botol. Kuantitas standar bahan baku berbotol kecap yang kita sebut KSBB tadi, yaitu sebenarnya 2 ons kedelai dan 2 ons gula merah. Jadi satu botol kecap itu dia butuh 2 ons kedelai dan butuh 2 ons gula merah. Gitu. Harga per ons kedelainya, jadi kalau beli 1 ons kedelai itu harganya HST-nya itu Rp100, sedangkan harga per ons gula merah Rp60. Sehingga kalau kita hitung dulu kuantitas standar bahan bakunya. Jadi untuk membuat 182 botol, berarti kan kita butuh kedelai itu kan 2 ons kan, dan juga butuh gula merah juga 2 ons. Ini masing-masing 2 ons, jadi kita kalikan 120 botol kali 2 ons kedelai, 182 botol kali 2 ons gula merah. Jadi nanti kita butuh 364 ons untuk masing-masing kedelai dan gula merah. Ini nggak kita breakdown satu-satu, gula merah sama dengan gitu, kedelai sama dengan, karena ini sama-sama 2 ons, jadi kan jumlahnya pasti sama. Tapi kalau misalnya ini jumlahnya 1 dan ini 1, misalnya ini 2, itu berarti kita harus kalikan aja. Nanti misalnya kedelai sama dengan 182 kali 1 gitu kan, nanti berapa. Gula merah sama dengan 182 kali 2 ons gitu kan. Kita nanti tahu masing-masing yang kita butuhkan di kedua bahan tersebut untuk memproduksi 182 kecap tersebut, botol tersebut. Nah, ini keduanya itu merupakan bahan baku, jadi bukan bahan pendukung tadi, pembantu. Ini, jadi gula merah dan juga kedelai ini adalah bahan utama untuk membuat kecap, 1 botol kecap. Sehingga perlu kita pertimbangkan untuk anggaran bahan baku. Nah, terus setelah itu kita susun anggaran biaya bahan bakunya. Jadi bahan baku dalam satuan uang atau biaya bahan bakunya, kalau ini kan dalam bentuk unit ons, itu kan satuannya ons. Kalau ini kita ganti dengan satuan uang, sehingga kita bisa sebut biaya bahan baku. Kalau kedelainya tadi kita butuh 364, gula merahnya 364, sedangkan tadi harga kedelainya itu 100, harga gula merahnya 60. Itu bisa kita kalikan dan juga kita jumlahkan sehingga kita ketemu biaya bahan bakunya untuk memproduksi 182 botol kecap selama 1 tahun, yaitu selama 2016 ini tadi. Itu. Jadi anggaran bahan baku ini kita nanti pengen mencari tahu jumlah bahan baku yang kita pakai itu berapa dan juga harga bahan baku itu berapa. Untuk mendapatkan bahan baku itu biayanya berapa. Nah, ini cara penyusunannya anggaran bahan baku. Jadi dasar penyusunannya kita kan kalau menyusun anggaran bahan baku kita perlu mempertimbangkan produk yang akan kita buat. Jadi seberapa banyak produk yang kita buat itu akan mempengaruhi bahan baku. Jadi data dari anggaran produk yang minggu lalu sudah kita bahas, itu kita gunakan untuk menyusun anggaran bahan baku. Terus kita juga butuh sediaan bahan bakunya. Jadi bahan baku yang awal berapa, akhir berapa, itu nanti kita pertimbangkan juga untuk perhitungannya. Dan juga harga standar bahan baku ini untuk menyusun biaya bahan baku tadi, anggaran biaya bahan baku. Gitu. Nah, ini adalah belian bahan baku yang kita beli selama 1 tahun. Nanti kita tambahkan dengan sediaan bahan baku awal. Jadi kita beli berapa, kita punya di awal itu berapa, sehingga bahan baku yang tersedia dalam 1 tahun itu sekian gitu kan. Kita punya nanti gudang sekian. Terus ternyata di akhir tahun itu nanti masih sisa sekian. Berarti bahan baku yang dipakai berapa untuk kegiatan produksi gitu. Jadi nanti kita mencari nilai ini, bahan baku dipakai. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi nanti kalau di kolom itu ya udah aturannya adalah belian bahan baku ditambah sediaan bahan baku. Nanti hasilnya bahan baku tersedia. Bahan baku tersedia dikurangi sediaan bahan baku akhir, jadinya bahan baku dipakai. Itu nanti dalam bentuk kolom-kolom seperti yang anggaran produk yang minggu lalu sudah kita bahas.
Jadi ini adalah ilustrasinya. Dalam penyusunan anggaran bahan baku, ada perusahaan kecap asli pada tahun 2016 bermaksud menyusun anggaran bahan baku dengan data sebagai berikut. Jadi, anggaran produk selama tahun 2016 ini adalah 182 unit produk jadi. Jadi, anggaran produk yang sudah kita susun ternyata membuat 182 produk. Jadi misalnya kita lanjutkan dari ilustrasi yang minggu lalu, ini nyambung ya. Terus ternyata kuantitas standar bahan baku dipakai per unit produk adalah 2 ons. Harga standar bahan baku per ons adalah Rp160. Anggaran sediaan bahan baku akhir 65 ons, sediaan bahan baku awal adalah 26 ons. Jadi nanti kita susun seperti ini dari data ini. Itu. Ini jadinya. Jadi, kuantitas standar bahan baku dipakai atau bahan baku dipakai dianggarkan, berarti kuantitas bahan baku dipakai itu adalah 364 ons. Dari kita kalikan 182 dikali 2 onsnya. Gitu. Nah, tadi bahan baku yang kita sediakan, yang sedia di akhir itu kan 65. Ya kan? Terus bahan baku awal 26. Berarti bahan baku kan kita udah tahu ini 364 plus 65 dan 26. Berarti kita bisa menghitung 49-nya ini. Ya, dari 364 kurangi 65 kan, jadinya 429. Untuk menghitung 403 berarti kita kurangkan 429 ini kurangkan 26 jadi 403. Jadi kita perlu membeli bahan baku itu 403 ons. Ketika kita pengen memakai 364 ons untuk kegiatan produksi, memproduksi 182 botol dengan sediaan akhir bahan baku kita segini dan kita punya bahan baku di awal segini gitu. Kalau misalnya kita rupiahkan, kita ubah menjadi biaya bahan bakunya, biaya yang berapa yang kita keluarkan untuk mendapatkan 403 ons bahan baku ini, jadi kita kalikan dengan harga standar bahan baku per onsnya, jadi 160. Jadi kita kalikan, jadi akhirnya segini. Jadi untuk membeli bahan baku dalam periode 1 tahun 2016 ini, kita butuhnya 403 ons dengan biaya 64.480. Nah, gitu. Jadi anggaran bahan baku ini terdiri dari anggaran bahan baku dipakai, jadi bahan baku dipakai, anggaran sediaan bahan baku itu sediaan awal dan sediaan akhir, dan juga anggaran belian bahan baku, anggaran belian bahan baku. Jadi gitu. Nanti kita mencari nilai salah satu dari ketiga ini. Nanti disesuaikan dengan apa yang kita ketahui dari soal gitu. Nah, anggaran belian bahan baku ini disusun untuk keperluan penyusunan anggaran kas, yaitu untuk menentukan anggaran kas keluar untuk beli yang tunai dan untuk menentukan anggaran utang. Jadi, kalau kita beli bahan baku itu kan biasanya kita beli tunai atau beli kredit. Kalau beli tunai berarti nanti kita mengeluarkan uang yang berdampak pada kas kita. Kas kita berkurang. Tapi kalau misalnya kita belinya kredit, itu kan berdampak dengan utang kita. Kalau kredit itu kan berarti kita ngutang gitu kan. Nah, utang kita berarti bertambah. Jadi anggaran utang itu nanti bertambah di periode tersebut. Nanti baru kita bayar di periode selanjutnya gitu misalnya. Gitu. Jadi kasnya itu berkurangnya di periode selanjutnya kalau kita bayarnya kredit. Mungkin 20% di kredit, 80%-nya tunai gitu. Nah, ini biaya bahan baku standar per unit produk. Jadi ini nanti terdiri dari kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku KST sama HST tadi. Nah, ini adalah kuantitas standar bahan baku KSBB ini tadi adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Gitu. Jadi ini ada ilustrasinya. Untuk memproduksi kecap diperlukan bahan baku berupa kedelai dan gula merah.
Untuk memproduksi botol kecap yang diperlukan, kuantitas standar bahan bakunya berupa kedelai dan bawang merah sebagai berikut. Jadi ini ada 3 jenis kecap yang butuhnya itu masing-masing kedelai sama gula merahnya adalah segini. Jadi kecap sedang dia butuh kedelai 2 ons, gula merah 2 ons. Kecap manis butuh 1 ons kedelai dan butuh 3 ons gula merah. Sedangkan kecap asin butuh 2 ons kedelai dan 1 ons gula merah. Nah, untuk harga standarnya sendiri, ini adalah taksiran harga per unit bahan. Harga standar bahan baku terdiri atas harga belian bahan baku dan ongkos untuk memperoleh bahan baku tersebut. Jadi, ini nanti perhitungannya. Ketika kita beli kedelai 10.000 ons dan kita beli gula merah 8.000 ons. Jadi kan biasanya kita beli dalam jumlah banyak ya, nggak mungkin kan kita beli cuma 2 ons gitu kan, nggak mungkin. Karena kita butuh kecap, membuat kecap sedang satu, kita belinya 2 ons sama 2 ons gitu kan, enggak. Kalau kita memproduksi, kita sebuah perusahaan. Jadi biasanya ini dalam jumlah banyak, sehingga nanti ketika kita membeli bahan baku ini, biasanya kita mempertimbangkan ini, harga beli, ongkos angkutan, dan juga potongan belian bahan baku. Kalau kita dapat potongan ya. Jadi harga belinya berarti harga 10.000 ons kedelai ini adalah 900.000. Nah, untuk mengangkutnya kan kita butuh angkutan ya, walaupun mungkin dari distributornya ataupun dari kita sendiri, tapi kita perlu anggaran. Jadi ongkos angkut itu 190.000. Untuk potongan belian, jadi ada potongan belian untuk 10.000 ons, jadi dikurangi 90.000, sehingga untuk membeli 10.000 ons itu kita mengeluarkan uang 1 juta. Sedangkan untuk gula merah ketika kita membeli 8.000 ons harganya adalah 400.000. Untuk ongkos belinya 100.000 dan juga potongan beliannya 20.000, sehingga kita mengeluarkan uang untuk 8.000 ons ini adalah 480 rupiah. Nah, setelah ini nanti kita cari tahu nih harga 1 onsnya kedelai itu berapa dengan membagi 1 juta ini dibagi 10.000, 480.000 ini kita bagi 8.000 ons. Jadi nanti kita tahu masing-masing kedelai sama gula merah itu 1 onsnya berapa. Seperti ini. Jadi harga standar bahan baku kedelai dan gula merah tadi kan kita pengeluarannya 1 juta untuk 10.000 ons ya ini ya, bukan 100.000 ya. Ini untuk 10.000 ons. Jadi seperti ini. Terus untuk membeli 8.000 ons kita mengeluarkan uang 480.000. Jadi 1 onsnya nanti untuk kedelai dan gula merah masing-masing 100 rupiah dan 60 rupiah. Nah, ini nanti biaya bahan bakunya. Jadi KSBB-nya, jadi untuk kecap sedang kita butuh 2 ons kedelai dan 2 ons gula merah gitu. Kita kalikan dengan harganya masing-masing dari 1 ons kedelai dan 1 ons gula merah. Nah, ini. Jadi 1 unitnya buat kecap sedang ini harganya berapa nanti. Kita bisa melihat di sini biaya bahan baku standar per botol kecap itu adalah 200 ditambah 120, jadi 320. Karena tadi dia butuh 2 ons dengan harga kedelai itu 1.000, dia butuh 2 ons gula merah dengan harga gula merahnya 60. Gitu. Jadi masing-masing kecap sedang manis asin dengan produksinya untuk 1 botol itu adalah biayanya 320, 280, dan 260. Ini baru biaya bahan bakunya ya, belum biaya tenaga kerja dan biaya overhead-nya. Baru ini kita baru membahas anggaran bahan bakunya aja. Nah, setelah itu kita cari tahu nilai anggaran bahan baku dipakai. Nah, anggaran bahan baku dipakai ini nanti disusun dalam satuan barang dan satuan uang. Jadi satuan unit, misalnya botol, misalnya pieces, kayak gitu-gitu kan. Terus kalau satuan uang ya bisa rupiah, bisa dolar. Nah, anggaran bahan baku dipakai ini yang disusun dalam satuan uang ini kita sebut biaya bahan baku. Jadi kalau dalam bentuk uang itu ya kita sebut biaya atau beban yang harus kita keluarkan nanti.
Nah, anggaran bahan baku yang disusun berdasarkan anggaran beban baku dipakai dalam unit atau satuan barang atau kuantitas standar barang baku dipakai itu bisa kita sebut KST. Jadi kalau ini adalah BBB, kalau yang kita susun dalam unit itu adalah KST. Jadi masih kuantitasnya, masih jumlahnya aja. Kalau yang dalam satuan uang, berarti kita sudah mengetahui biayanya atau beban untuk bahan baku tersebut. Gitu. Nah, ini nanti kuantitas standar bahan baku dipakai ini kita susun dengan data misalnya seperti ilustrasi berikut ini. Jadi ada anggaran produk kecap asli selama tahun 2016 memproduksi kecap setiap triwulannya. Jadi ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk kecap sedang, manis, dan asin di masing-masing triwulan itu bisa kita lihat di sini ya. Datanya ini ada masing-masing. Jadi di masing-masing triwulan ini kita tahu jumlahnya. Triwulan 1 dia memproduksi 44 botol dengan masing-masing jenis kecapnya ini ya jumlahnya. Triwulan 2 46 botol, triwulan 3 47 dan triwulan 4 ada 50. Ini saya edit dulu. Ini triwulan 2, triwulan 3, ini triwulan 4. Gini. Nah, nanti berarti masing-masing untuk 1 tahun ini berarti kita jumlahkan masing-masing triwulan. Jadi totalnya untuk 1 tahun itu dia memproduksi kecap 187 botol dalam waktu 2016 ya, selama tahun 2016. Nah, nanti setelah itu kita bisa susun nih berdasarkan anggaran produk dan ditambah data kuantitas standar bahan baku, disusun kuantitas standar bahan baku dipakai. Jadi ini yang kita pakai untuk bahan baku yang kita pakai untuk memproduksi kecap sedang, manis, dan asin untuk jumlah ini. Jadi misalnya triwulan 1 itu kecap sedang, manis, asin. Ini kan tadi memproduksi 22, 13, 9. Ini 22 dikali 2 dulu. Kecap sedang kan butuhnya 2 ons untuk gula merahnya. 22 dikali 2 ons. Berarti 44. Kecap manis itu kan tadi kita memproduksi 13. Kecap manis butuh kedelai 1 ons. Berarti ini 13. Kecap asin berarti kan kita memproduksi 9 botol ya. Kecap asin dia butuh kedelai, kecap asin butuh kedelai 2, berarti 9 kali 2, itu 18. Gitu. Kecap sedang, dia gula merahnya berapa? Tadi memproduksi 22. Gula merahnya dia butuhnya 2 ons, jadi butuhnya 44 ya. Ini di sini 44. Terus kecap manis, gula merahnya, kecap manis di triwulan 1 itu kan 13. Dia butuhnya kecap manis, dia butuh kedelainya 3 ons, berarti dikali 3. Berarti 13 dikali 3 itu 39. Sama dengan ini, kecap asin, dia memproduksi 9 botol. Kecap asin butuhnya gula merahnya, kecap asin butuh gula merah 1, berarti 9 dikali 1, itu adalah 9. Nanti kita teruskan di triwulan 2, 3, dan 4. Jadi untuk jumlahnya kita lihat di sini, kita kalikan dengan jumlah butuhnya dia bahannya berapa. Kita breakdown di sini. Jadi nanti kita tahu totalnya di 1 tahun itu kita butuh kedelai berapa, butuh gula merah berapa untuk memproduksi tadi masing-masing di sini. Gitu. Ini tampilannya kuantitas standar bahan baku dipakai dalam ons. Jadi ini adalah bahan baku dalam ons. Nah, nanti ini tampilan yang kedua, jadi kalian bisa menyusun seperti ini atau seperti ini. Gitu, kalau seperti ini lebih enak sebenarnya. Kalau ini kan tadi ke bawah kan, kalau ini kan tadi ke samping. Ini ke samping gini, ke bawah tapi ke samping. Kalau ini kan ke bawah sama ke bawah. Nah, ini misalnya berarti kan 22 13 9, 23 13 10. 22 13 9, 23 13 10.
gitu kan. Butuhnya 212 212 kita tinggal kalikan aja. Ini lebih enak sih. Ini 212, ini 231 ini kan untuk kedelai sama gula merah. Sama, nanti kalau misalnya di dalam 1 tahun ya 390 juga gitu kan. Ini 390 gitu. Jadi kita tetap tahu nilai apa namanya kedelainya dalam triwulan 1 itu 75. Ini kita juga bisa hitung di sini 75. Triwulan 2 kedelai 79, triwulan 2 kedelai 79 sama di sini. Triwulan 3 kedelai 80 sama 86, triwulan 4 80 dan 86 triwulan 4. Gula merah 92, 95, 99, 92, 95, 99 sama 104 di sini. Jadi kalian bisa menyusunnya seperti ini atau seperti ini. Saya kira lebih enakan seperti ini ya untuk menyusun kuantitas standar bahan baku dipakai. Template-nya enakan ini. Terus setelah itu kita menyusun anggaran biaya bahan bakunya. Kalau tadi baru kita tahu jumlahnya aja, di triwulan 1, 2, 3, 4, masing-masing kedelai sama gula merah, 75, 79, 80, 86 ini. Nah, kita kalikan dengan harga satuannya, harga standar bahan bakunya tadi. Jadi, dari data kuantitas standar bahan baku dipakai tadi, dan juga kita menggunakan data harga standar bahan baku, kita susun anggaran biaya bahan baku. Jadi tadi yang kita butuhkan triwulan 1 kedelai berapa, gula merah berapa. Triwulan 2 kita butuh berapa. Nanti harganya, berarti tadi harga kedelai kan kita tahu Rp100 dan juga Rp600. Itu kita kalikan. Setiap triwulannya kita keluarkan uang 558.400. Gitu. Jadi untuk membeli 390 bahan ini kita butuh 58.400 uangnya atau biayanya. Sehingga ini disebut anggaran biaya bahan baku. Nah, kalau ini untuk yang apa namanya, kita susun yang lebih detail lagi tadi. Sama hasilnya 58.400. Kalau ini kan dalam bentuk 1 triwulan ya. Kalau ini kan dalam bentuk 1 triwulan, tapi kita jumlahkan, tidak kita breakdown di masing-masing jenis kecap. Kalau ini kita breakdown di masing-masing jenis kecapnya, kecap sedang, manis, asin. Jadi apa namanya? Tadi kita lihat 22 produk dari sini kan. 22 produk kecap sedang, manis, asin di sini. Gitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalau di total ya sama. Berapa ini? 58.400. Gitu. Terus setelah itu, terus gimana kita menentukan sediaan bahan baku akhir? Jadi kan kalau misalnya kita lihat di PPT kita minggu lalu, misalnya kita lihat anggaran produk kita ya. Jadi kan kita ada anggaran sediaan produk awal dan akhir. Nah, kalau misalnya seperti ini, yang simple aja mana tabelnya. Ini misalnya. Jadi kan kita kan kalau sediaan awal itu kan kita tarik dari periode sebelumnya kan, sediaan akhir periode sebelumnya. Jadi nilai 13 ini kita ambil dari sini. Nilai 11 ini kita ambil dari sini. Nilai 11 ini kita ambil dari sini. Nah, ini dari mana gitu kan. Nah, itu nanti kita tentukan di situ. Jadi yang menjadi pertanyaan, sediaan akhir kita ini dari mana gitu. Makanya tadi kita saya kasih pertanyaan bagaimana menentukan sediaan bahan baku akhir kita. Nah, nanti kita hitung, ini ada ilustrasinya ya, berdasarkan anggaran biaya bahan baku, jadi anggaran biaya bahan baku yang tadi yang sudah kita buat di tabel 5
ini 8.5, dan juga data sediaan bahan baku awal 2016 itu adalah sebagai berikut. Jadi sediaan awal kita kedelai dan gula merah itu masing-masing 10 ons dan 15 on dengan harga tadi yang 100 dan 60 rupiah. Sehingga sediaan awal kita adalah kalau kita rupiahkan itu adalah 1.900. Nah, perusahaan itu pengen perputaran sediaan itu bahan bakunya 8 kali. Kemarin kan kita juga udah sempat singgung ya perputaran sediaan bahan baku di slide terakhir, pertemuan sediaan produk. Nah, untuk menentukan besarnya sediaan akhir bahan baku dapat digunakan rumus seperti ini. Jadi SBBX itu adalah, ini dalam rupiah ya, nanti kalau misalnya dalam unit ya bisa kita hitung, bisa kita bagikan aja. Jadi sediaan bahan baku akhir ini adalah biaya bahan baku kita bagi dengan tingkat putaran sediaan, jadi 8 kali ini, dikali 2 dikurangi sediaan bahan baku awal kita. Nah, nanti kalau kita susun seperti ini, jadi anggaran sediaan bahan baku akhir di triwulan 1, 2, 3, dan 4, kita masing-masing tahu, untuk gula merah dan juga kedelai. Nah, ini, misalnya kita 875 itu dari mana, gitu kan. Nah, ini kita hitung dari sini. Ini 7.500. Itu adalah biaya bahan baku untuk triwulan 1 untuk kedelai. Nih, 7.500 triwulan 1 untuk kedelai. Itu dari sini. Biaya bahan bakunya, BBB-nya. Kita masukkan, terus dibagi 8. Tuh tadi rumusnya dibagi 8. Dikali 2, dikurangi 1.000. 1.000 itu adalah sediaan bahan baku awal. Itu kedelai kan 1.000. Ini 1.000. Jadi bahan baku akhirnya adalah 875. Sediaan bahan baku akhir ini untuk triwulan 1 itu kan menjadi sediaan bahan baku awal triwulan selanjutnya. Gitu kan. Jadi kita ini masuk ke sini. Ini nanti dihitung, kita masuk sini. Hitung, kita masuk sini, kita ketemu ini. Begitupun sama dengan gula merah, ini adalah BBB untuk kedelai 8.520, BBB-nya seperti ini, 8.520. Kita bagi 8, karena tadi putarannya 8, kali 2, kurangi 900. Itu adalah dari sini, gitu. Nah, sehingga kita nanti tahu sediaan produk akhir kita, bahan baku di periode 1 ini. Sediaannya berapa, akhir berapa. Sediaan akhir di periode 1 menjadi sediaan awal di periode triwulan 2. Jadi tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Ini untuk 8.700-nya, 8.900 ini kita masukkan dari sini. Jadi turun ke bawah ya, ini juga turun ke bawah 7.500, 7.900 dan seterusnya 7.500, 7.900, 8.000, 8.600 gitu. Jadi sediaan bahan baku akhir dalam kuantitas ons, ini kan tadi dalam kuantitas rupiah. Jadi kan 875 rupiah. Nah, kalau dalam onsnya itu berarti gimana? Berarti 875 kita bagi 100, nilai 1 onsnya. 1 onsnya berapa? Gitu kan? Kan 1 onsnya harganya 100. Jadi kalau 875 itu berapa ons? Berarti 8,75. Berarti kita bagi SBBX-nya dibagi dengan harga standar bahan baku tadi. Gitu. Nah, ini ada ilustrasinya. Kuantitas sediaan bahan baku akhir kedelai triwulan 1 itu 875 dibagi 100 itu adalah 875 ya, maaf ya, 875. Nah, ini bisa kita hitung seperti ini. Gitu. Setelah itu kita bisa susun anggaran belian bahan baku diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku. Jadi belian bahan baku tadi kan berarti sediaan bahan baku akhir dan biaya bahan baku. Dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Jadi belian bahan baku ini tadi kan seperti ini kan. Ini kan
belian bahan baku ini berarti nanti dari bahan baku ini kita jumlahkan di sini, kita kurangkan ini kan, gitu. Jadi kita nanti mencari nilai belian bahan baku kita. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah biaya bahan baku kita untuk masing-masing kedelai dan gula merah. Itu. Kita kurangkan, kita tambahkan dengan sediaan akhir kita. Jadi 75 ditambah 8,75 itu hasilnya 83,75. 92 ditambah 8 itu 100, ya kan? Nah, terus setelah itu kita kurangkan dengan sediaan awal kita. Nanti jadinya belian bahan baku kita. Jadi 83,75 kurang 10 itu kan 73,75. 100 dikurangi 15 itu adalah 85 gitu kan. Nah, ini nanti untuk triwulan 2 juga mengikuti seperti itu. Datanya ini dari anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku. Itu dari sini tadi kan, sediaan bahan baku dan anggaran biaya bahan baku tadi. Nah, itu. Jadi kalian masukkan datanya. Nanti untuk setahunnya ya udah jumlahkan saja. 75 tambah 79 tambah 80 tambah 86 hasilnya 320 gitu. Dalam rupiahnya berarti 7.500 ditambah 7.900 tambah 8.000 tambah 8.600 jadi 32.000 gitu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Terus ini laporan belian bahan baku kita. Jadi nanti kita bisa lihat kita bandingkan realisasi dengan anggaran kita, apakah kita lebih hemat atau lebih boros. Jadi ini ilustrasinya, kita langsung masuk aja ke contoh. Jadi anggaran belian bahan baku bulan Februari 2016 pada perusahaan kecap ASI dibandingkan dengan laporan belian bahan baku realisasinya. Jadi anggaran dan realisasinya kita bandingkan. Bagian pembelian membuat laporan belian bahan baku bulan Februari sebagai berikut. Jadi untuk masing-masing kedelai dan gula merah, ini anggarannya sekian, onsnya, rupiahnya sekian, realisasinya onsnya sekian, rupiahnya sekian. Tapi untuk bulan ini kita presentasikan nanti di onsnya berapa, rupiahnya berapa, kita presentasikan. Gitu. Nah, setelah itu nanti kita bisa lihat. Jadi di sini nanti kita untuk menghitung realisasi onsnya, realisasi ini berarti nomor 7 realisasinya ini. Kita presentasikan dari 6 bagi 3. Ini realisasi bulan ini dalam ons, kita bagi dengan yang anggaran dalam rupiah kita. Kita bagi untuk realisasi dalam rupiah yang kolom ke-9 ini kita hitung dari 8 bagi 3, berarti realisasi dalam rupiah kita bagi dengan anggaran dalam rupiah. Jadi nanti bentuknya persentase. Nah, persentase untuk yang realisasi sampai bulan itu ini adalah dalam ons dan dalam rupiah. 66% dalam ons dan 65% dalam rupiah. Jadi kalau kita simpulkan, ini ada penghematan 1% kedelai. Jadi kalau dalam ons, kalau 66 itu nggak hemat, nggak boros. Kalau sama-sama 66. Tapi kalau ini berarti dalam rupiahnya itu dia turun 1%. Berarti dia hemat 1% pengeluarannya dia. Tapi kalau misalnya kayak ini, gula merah ini, realisasi dalam ons itu 62%. Sedangkan apa yang dalam rupiah itu 63%. Berarti kan lebih banyak kan dalam rupiahnya. Sehingga dia boros 1%. Tapi di total dia sama imbang. Karena tadi yang kedelai boros hemat 1%, ini boros 1%. Jadi enggak masih sama kalau di rata-rata jumlahnya untuk keduanya gitu. Terus ini anggaran kas untuk belian. Jadi tadi kan kalau kita membeli produk itu kan membeli bahan baku itu kan berpengaruh ke dalam kas kita. Nah, ini nanti ada syaratnya. Jadi kalau misalnya kita beli tunai
maka anggaran kas keluar untuk belian bahan baku sama dengan anggaran belian bahan baku. Tapi kita tidak perlu membuat anggaran kas keluar untuk beli bahan baku tersebut. Namun, jika kita beli bahan baku, sebagian dibayar tunai atau sebagian kredit, misalnya 80% tunai, 20% kredit, atau 30% kredit, atau 50% kredit, gitu, atau 100% kredit, gitu misalnya, berarti kita perlu membuat anggaran kas untuk belian bahan baku dan juga utang, karena kita masih punya utang yang kita kredit tadi, membeli bahan bakunya. Jadi misalnya seperti ini, kita membeli bahan baku belian itu sebesar triwulan 1, 2, 3, dan 4, biaya bahan bakunya itu 12.000 misalnya. Ini saya kasih contoh triwulan 1 ya. 12.475. Nah, yang kita beli tunai itu kan 80%. Ini kan syarat belian 80% dan 20% dibayar kredit triwulan selanjutnya. Nah, tunainya 80% dari 12.475. Berarti kita kalikan 80% dikali 12.475. Hasilnya ini. Kreditnya berarti 20% dari 12.000. Ini jadi utang usaha yang harus kita bayarkan di periode selanjutnya. Ini bayar utang usaha. Ini di sini 249 sama kan? Nah, karena kita nggak punya utang usaha di bulan triwulan 1, ini 0. Jadi kas keluar kita hanya, kas keluar itu pembelian tunai kita sama bayar utang usaha kita kan, jadi 9 ditambah 0 jadinya 0. Berbeda dengan triwulan 2, kita beli bahan baku 14.290. Kita 80% kita bayar, berarti uang kas kita berkurang 11.430. Dan juga kita bayar utang 2.495, utang yang triwulan sebelumnya ini, triwulan 1. Jadi kas keluar kita itu adalah 13.927 dari 11.430 ditambah 2.495. Nah, di sini kas keluar kita. Nah, kita masih punya utang usaha nih dari 20% dari 14.290. Yaitu 2.858 gitu. Dan seterusnya untuk triwulan 3 dan 4. Oh, sudah selesai materi hari ini. Jadi, saya